Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zafi Zakaria dari D3 Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 24103106111. Di video ini saya ingin menyampaikan presentasi untuk UAS Kewirausahaan Dasar, melaporkan buku kerja membangun usaha yang efektif. Dimulai dari yang pertama, rencana bisnisnya, yaitu ada produk jasanya, yaitu jasa Biro Perjalanan Wisata Tour and Travel Agent, dan penyusunnya adalah saya Muhammad Zafi Zakaria dengan NIM 24103106111 di kelas D3 Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Deskripsi usahanya: di data perusahaan ada nama usaha Zafi Trip and Tour, tempatnya Jakarta Selatan di DKI Jakarta. Basis usahanya jasa Biro Perjalanan Wisata Tour and Travel Agent berbasis online dan offline. Lalu bentuk usahanya usaha perseorangan kepemilikan tunggal, yaitu milik saya sendiri. Lalu data pengusahanya ada saya Muhammad Zafi Zakaria, tempat tinggal lahir di Jakarta 17 Desember 2005, pendidikan D3 Usaha Perjalanan Wisata, kualifikasi profesi travel agent. Dan struktur organisasinya ada pimpinan perusahaan yaitu saya, lalu bagian operasi tour operator and coordinator tour guide, lalu bagian jaminan mutu, customer service and quality control. Lalu juga ada alasan pemilihan bisnis. Bisnis ini dipilih karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu usaha perjalanan wisata dan kompetensi sebagai travel agent. Didukung tingginya minat masyarakat terhadap wisata domestik, kemudahan promosi melalui media sosial, serta jaringan kerjasama dengan mitra hotel, transportasi, dan pengelolaan destinasi wisata. Lalu lanjut untuk yang kedua, analisa pemasaran. Ada produk, paket wisata domestik, dan ke berbagai destinasi populer, dan sudah termasuk transportasi, akomodasi, konsumsi, tiket masuk objek wisata, dan pemandu wisata. Lalu lokasi distribusinya, kantor kecil di Jakarta Selatan sebagai basis operasional. Penjualan akan dilakukan secara online melalui Instagram, website, dan marketplace, lalu travel, serta melalui jaringan reseller agent. Lalu harga paket bersifat kompetitif dan transparan. Sistem all-in berkisar 350 sampai 2.500.000 per peserta, tergantung destinasi dan durasi dan jenis trip. Lalu promosinya, promosi melalui media sosial, kerjasama dengan micro influencer dan komunitas hobi, diskon early early bird, serta program travel bagi pelanggan lama. Lalu people-nya, tour leader dan local guide berpengalaman, mitra transportasi, dan akomodasi terpercaya, serta layanan consumer service yang responsif dan ramah. Lalu dilanjut ke analisis operasionalnya yang ketiga, yaitu desain praktek. Nama produknya dipakai Zafi Trip and Travel, Open Trip and Private Trip, dan karakteristiknya itinerary yang dapat disesuaikan, customizable, harga transparan, dipandu tour leader berpengalaman, dan dilengkapi dokumentasi perjalanan, memudahkan konsumen berlibur tanpa repot, mengurus transportasi dan akomodasi sendiri, harga lebih terjangkau karena sistem grup, serta pengalaman wisata yang aman dan nyaman. Lalu B, proses produksi, riset destinasi dan penyusunan itinerary, lalu negosiasi dengan mitra, pemasaran paket melalui media sosial and reseller, konfirmasi peserta dan pembayaran, lalu pelaksanaan trip, evaluasi dan follow up. Lanjut di keempat, ada analisis peluang pasar dan pesaing. Ada analisis peluang pasar, tren wisata domestik dan staycation terus meningkat, penetrasi media internet dan media sosial membutuhkan promosi dan pemesanan, serta terbuka peluang kerja dengan komunitas kampus dan korporat untuk trip gathering. Lalu tingkat persaingan tergolong cukup tinggi karena banyaknya biro perjalanan online yang sudah lebih dulu berdiri, namun peluang tetap terbuka melalui diferensiasi pelayanan personal, niche destinasi, dan harga kompetitif. Lanjut, berikut adalah analisis keuangannya. Ada analisis biaya usahanya, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lainnya yang sudah saya hitung di sini di video ini, yang sudah saya lampirkan di overlay-nya. Lalu juga untuk penerimaan dan pendapatannya, rasio usahanya berikut, totalnya segini. Lalu di nextnya ada analisis SWOT. Ada A, strength, latar belakang pendidikan saya yang D3 Usaha Perjalanan Wisata, dan kompetisi travel agent, jaringan mitra, serta layanan personal dan itinerary, dan harga kompetitif yang fleksibel.
Lalu weakness, modal usaha masih terbatas karena berskala kecil karena saya perseroan dan belum mempunyai armada transportasi dan sendiri dan brand awareness yang masih rendah karena usaha tergolong baru. Lalu opportunities, tren wisata domestik dan staycation terus meningkat, penetrasi media sosial membutuhkan promosi dan penjualan serta perjuangan kerjasama dengan komunitas dan korporat untuk trip gathering. Lalu threat, persaingan dengan biro perjalanan yang sudah stabilize, fluktuasi harga BBM dan tiket transportasi serta faktor cuaca musim dan isu keamanan yang dapat mempengaruhi jumlah wisatawan. Dan kesimpulannya, usaha Delphi Group dapat dilanjut Tour and Travel dijalankan karena RC rasio sebesar 1,24 melebihi 1 menunjukkan usaha ini menguntungkan dan didukung peluang pasar yang masih terbuka luas dan keunggulan kompetitif di bidang jasa perjalanan wisata. Sekian laporan saya untuk UAS Kewirausahaan Dasar yang dibina oleh Bu Hairani Tarigan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.